Ucap syukur kami bisa bertemu kembali, kami diberkati dengan hal-hal yang sederhana, tetapi sebenarnya menopang kami untuk bisa hidup. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, Engkau memberikan kepada kami tempat tinggal, Engkau memberikan kepada kami makanan, minuman, Engkau memberikan kepada kami pekerjaan, Engkau menyertai kami sepanjang jalan, dan bahkan Engkau memberi kami nafas hidup. Kami ingin mensyukuri semua berkat yang Tuhan beri kepada kami, bahkan berkat kebersamaan ketika kami dapat duduk bersama, walaupun tidak secara in person, tetapi kami dihubungkan lewat media Zoom ini, walaupun kami berjauhan, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama, mendapatkan inspirasi supaya hidup kami diisi oleh firman Tuhan, diberi panduan, diberi jiwa dan motivasi yang benar untuk menjalankan kehidupan yang Tuhan berkenan. Ampunilah dosa-dosa kami, kalau kami masih banyak perkara yang kami tidak memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga ataupun sebagai umat Tuhan atau gereja. Kiranya darah Tuhan Yesus Kristus menghapus dosa kami dan melayakkan kami untuk bersekutu di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita sampai kepada pembahasan yang terakhir, pertemuan ke-9 dari tema kitab Rut, Alkitab bercerita. Bacaan kita adalah pasal 4 ayat 13 sampai 22. Pasal 4 ayat 13 sampai 22. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahashon, Nahashon memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Ya, kita sudah sampai di episode yang terakhir dari cerita kitab Rut ini. Sejak semula, saudara-saudara, kita ini sudah tergoda untuk melontarkan pertanyaan,
apa sih responnya Tuhan, ya, apa tanggapan Tuhan atas tudingan Naomi bahwa dialah penyebab kedukaan berganda-ganda yang dialaminya di tanah Moab. Kita bisa membaca itu di pasal 1 ayat 21 ketika Naomi menuding Tuhan sebagai biang keladi dari semua kedukaannya. Dan kita menantikan apa respons Tuhan atas tuduhan itu. Tetapi sepanjang cerita, sepanjang narasi mengalir, tidak ada jawaban dari Tuhan. Cerita ini bergulir terus, episode demi episode, dengan kisah tentang pergulatan tokoh-tokohnya menangani urusan mereka masing-masing. Sementara Tuhan diam 1000 bahasa. Tetapi di dalam episode yang terakhir ini, pencerita tiba-tiba menyebutkan peran Tuhan di dalam peristiwa hubungan suami istri antara Boas dengan Ruth. Dikatakan di situ, lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pasal 4 ayat 13. Tiba-tiba pencerita menjelaskan tentang peran Tuhan. Peran itu adalah Tuhan berkarunia, sehingga Ruth mengandung anak lelaki dari perkawinannya dengan Boas. Dalam keseluruhan cerita, hanya di sini ditunjukkan Tuhan itu aktif berbuat sesuatu. Dia berkarunia. Dia doing something. Finally. Hanya di sini. Sebelumnya tidak diceritakan tentang peran Tuhan apapun. Apa maksudnya? Apa maksud pencerita kitab Rut dengan menyingkapkan hal ini? Tuhan itu berbuat sesuatu pada episode yang penghabisan. Apa maksudnya? Sudah saya katakan, saudara-saudara, sejak di permulaan kita membahas kitab Rut ini, bahwa lazimnya, umumnya, motor yang menggerakkan laju sebuah cerita itu adalah konflik yang ada di dalamnya. Kalau Anda nonton film, kalau sudah mulai muncul konflik, maka konflik itulah yang akan menggerakkan jalannya cerita selanjutnya. Ada konfliknya. Tetapi selama membaca narasi kitab Rut ini, kita tidak temukan ada konflik di antara tokoh-tokohnya. Tidak ada tokoh antagonis di dalamnya. Semua tokoh protagonis. Semua tokohnya memiliki karakter yang baik. Mulai dari Orpa, Ruth, Naomi, Boas. Bahkan penebus yang lain yang tidak disebut namanya pun juga tidak ngangel-ngangeli. Ya. Orangnya baik semua. Jadi semua tokoh di dalam cerita ini basically tokoh protagonis. Dan semuanya mendapatkan kelancaran ketika mengurus
bisnisnya masing-masing. Smooth. Itulah cerita kitab Rut ini. Tidak ada konflik horizontal dan tidak ada hambatan serius yang berarti. Tidak ada ketegangan yang sampai gimana dalam cerita ini. Satu-satunya hambatan, satu-satunya ketegangan adalah bencana keluarga di dalam hidup Naomi di perantauan pada permulaan cerita. Satu-satunya konflik adalah konflik batin, konflik vertikal, konflik antara Naomi dengan Tuhan. Itulah yang rupanya secara diam-diam, saudara-saudara, menjadi motor penggerak jalannya cerita ini. Jadi behind the scene, kita itu feeling konfliknya ini bukan konflik horizontal. Tidak ada tokoh-tokoh yang bertentangan satu sama lain. Tidak ada tokoh protagonis versus tokoh antagonis. Tidak ada. Tapi konfliknya terasa. Karena konflik ini konflik batin. Konflik antara Naomi dengan Tuhan. Konflik antara tokoh utama cerita ini dengan yang di atas, Tuhan. Inilah keunikan dari cerita ini. Dan sekarang, episode terakhir ini adalah sebuah upaya pencerita untuk menerangkan kepada pembaca, kepada kita semua, bagaimana konflik itu finally di-resolve. Jadi episode ini justru ingin menunjukkan kepada kita bagaimana akhirnya konflik itu diselesaikan. Bagaimana penyelesaian dari konflik vertikal itu berlangsung di panggung cerita horizontal ini. Bagaimana konflik vertikal itu diselesaikan. Inilah maksud dari episode yang terakhir. Nah, kalau baru di episode terakhir ini Tuhan itu disebutkan berbuat sesuatu, sebenarnya pencerita hendak mengatakan sesungguhnya Tuhan itu bukannya diam seperti yang kita sangka. Tuhan bukan diam. Dia bukan tidak merespon. Dia bukan tidak menjawab. Dia bukan tidak bertindak apa-apa. Tuhan tidak diam. Hanya dia punya caranya sendiri untuk bertindak dalam kehidupan manusia. Ini yang hendak dikatakan oleh si pencerita. Tuhan itu tidak diam. Hanya Tuhan punya caranya sendiri untuk bertindak di dalam kehidupan manusia. Yang kita sangka diam, itu pun adalah bagian dari cara Tuhan bekerja. Dan selanjutnya kalau diam-diam kita perhatikan, ya, ini kalau baca kitab Rut harus diam-diam. Diam-diam kalau kita perhatikan dengan cermat, perhatikan saudara-saudara, ada 5 wishes. Ya, ada 5 wishes, harapan atau doa yang terlontar dari mulut tokoh-tokoh cerita ini. Pertama, mari kita lihat pasal 1 ayat 9. Kita perhatikan pasal 1 ayat 9. Ibu Shirley, tolong dibaca. Lagi, ya, pasal 1 ayat 9.
Masih mute. Yes. Oke. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Iya. Perhatikan. Di sini yang pertama wish atau doanya adalah doa Naomi untuk Ruth dan Orpa supaya mendapat tempat perlindungan, atau kalau mau diterjemahkan mendapat suami lagi, mendapat keluarga baru. Itu yang pertama, wish yang pertama, pasal 1 ayat 9. Yang kedua, kita lihat di pasal 2 ayat 12. Bisa minta tolong Ibu Esther membaca. Pasal 2 ayat 12. Pasal 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ya. Yang kedua ini adalah wish atau doa Boas untuk Ruth sebagai reaksi atas kebaikan yang luar biasa dari perempuan asing ini terhadap mertuanya. Itu wish yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kita lihat pasal 2 ayat 20. Ibu Ana bisa minta tolong dibacakan pasal 2 ayat 20. Belum di mute, unmute, Bu Ana. Iya, di itu. Ya, sudah. Sesudah itu, berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Terima kasih. Jadi yang ketiga adalah doa atau wish-nya Naomi untuk Boas atas kebaikannya kepada Ruth dan keluarganya. Itu wish yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kita lihat di pasal 3 ayat 10. Saya minta tolong Tante Maya. Pasal 3 ayat 10. Di unmute, Tante. Pasal 3 ayat 10. Bisa tolong di unmute Tante Maya. Iya, sudah. Lalu Boas berkata, anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Ya. Yang keempat adalah wish-nya Boas untuk Ruth lagi. Sesudah ia menyatakan kesediaannya untuk dinikahi secara levirat oleh siapa yang menebus Naomi dalam kejandaannya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Kita lihat di pasal 4 ayat 11 dan 12. Meli bisa minta tolong membacakan pasal 4 ayat 11 12. Oke. Ayat 11 sampai 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi.
Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Ya, thank you. Jadi Anda perhatikan yang terakhir itu adalah doa atau blessing dari para tua-tua dan saksi penduduk Bethlehem di pintu gerbang kota untuk Boas sebagai penebus dari kasus Naomi dan yang sekaligus akan menikahi Ruth. Itu blessing wishes yang diberikan oleh para tua-tua dan penduduk Yerusalem kepadanya. Jadi kalau Anda perhatikan seluruh narasi kitab Ruth, ada 5 wishes. Ya. Kiranya titik-titik-titik, kiranya Tuhan titik-titik-titik, semoga Tuhan titik-titik-titik, dan seterusnya. Ya. Ada 5. Sepintas kelihatannya semua itu hanya seperti courtesy wishes. Ya. Di dalam percakapan, cakap-cakap di antara para tokoh cerita satu sama lain, ada courtesy wishes yang diucapkan. Tetapi apabila kita perhatikan dengan lebih seksama, semuanya, kelima-limanya, semua doa, semua wish itu terkabul dalam cerita ini. 1, setidaknya Ruth, tentang Orpa kita tidak tahu memang. Tetapi setidaknya Ruth akhirnya memang punya suami lagi, seperti wish yang diucapkan oleh Naomi. Yang kedua, Ruth memang diberkati, baik di dalam kebutuhannya akan makanan maupun perlindungan keluarga. Juga itu di doa atau wish yang kedua untuk dia dari Boas. Dan juga yang keempat nanti dikabulkan. Yang ketiga, Boas memang diberkati. Wish-nya Naomi supaya orang itu diberkati, memang Boas diberkati. Dan dia diberi kelancaran di dalam upayanya menjadi penebus dan menikahi Ruth. Dia melakukan semuanya dan berjalan dengan lancar. Diberkati. Dan itu kemudian dilengkapi dalam wish yang kelima, bahwa dia juga diberkati dalam pernikahannya dengan Ruth, bahkan dengan keturunan yang akan menjadi keturunan yang mulia. Jadi semua wishes itu terkabul melebihi dari yang dibayangkan dan disangkakan. Itu yang dikatakan sebetulnya di dalam cerita ini. Saudara-saudara, tidak jarang kita ini memang menganggap sepi wishes, ya, harapan-harapan, doa-doa semoga yang sebenarnya dikabulkan oleh Tuhan. Kita kepingin makan makanan tertentu, keturutan, bisa ketemu dengan orang-orang tertentu, keturutan, bisa mengunjungi tempat-tempat tertentu, terkabul, bisa ikut acara-acara tertentu, ikut, bisa menyaksikan tontonan tertentu, terkabul. Dan masih banyak lagi, semoga di dalam hidup keseharian kita yang sebenarnya dikabulkan. Semoga perjalanan lancar, semoga penerbangan selamat, semoga bisa berjumpa lagi, semoga bisa tidur nyenyak,
Semoga lekas sembuh. Semoga tetap sehat. Semoga ini. Semoga itu. Ribuan, bahkan jutaan wishes yang Tuhan kabulkan dalam hidup kita. Tetapi manusia, kita-kitalah yang suka menganggap sepi. Setelah kita mengucapkannya, kita juga nggak ingat lagi. Setelah kita mengucapkannya semoga, 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 kalau itu terkabul, kita juga nggak mengucap syukur, kan? Ya. Kita hanya mengucapkan semoga, padahal semoga kita itu begitu banyak yang dikabulkan. Anda mengucapkan selamat makan saja, itu sebuah wish. Ya kan? Dan kalau Anda bisa makan dari awal sampai selesai dengan selamat, itu juga anugerah Tuhan. Ada orang yang di tengah makan, dia keselak dan jadinya meninggal. Ada. Jadi orang makan pun itu perlu selamat. Dan kita suka mengucapkan selamat makan. Dan wishes itu dikabulkan Tuhan berapa kali? Jutaan kali dalam hidup kita. Tapi kita suka menganggap sepi. Bahkan kita protes keras ketika satu saja doa yang kita tunggu-tunggu tidak atau belum terkabul. Kita menuduh Tuhan itu diam saja. Padahal kita yang diam pada waktu Tuhan mengabulkan begitu banyak wish di dalam hidup kita. Ini yang hendak dikatakan oleh kitab Rut. Ya, kita disadarkan kembali bahwa Tuhan itu tidak diam. Hanya Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri. Yang kerap kali kita salah sangka, kita kira dia diam. Tuhan itu tidak diam. Juga di dalam hidup Naomi, sepeninggal suami dan anak-anaknya. Meski dia dituding sebagai biang keladi, Tuhan tidak marah pada Naomi. Tuhan tidak marah akan tuduhan itu. Sebaliknya, Tuhan itu menyertai Naomi. Menyertai dalam duka dan deritanya. Bahkan secara tidak terduga, satu persatu wishes dalam cerita ini dikabulkannya. Yang 5 tadi. Dikabulkannya. Padahal ujung dari semua pengabulan itu adalah apa yang terjadi dalam episode terakhir ini. Yaitu Rut mengandung seorang anak lelaki dari perkawinan Leviratnya dengan Boas. Itu artinya itu berkat besar untuk siapa? Untuk Naomi. Artinya sejak semula, semua yang terjadi sepeninggal suami dan kedua anaknya, Tuhan itu seperti sedang menyusun kejadian demi kejadian, demi menggenapi rencananya untuk memberkati Naomi. Sebab ketika Rut punya anak lelaki dari perkawinan Leviratnya, maka itu adalah berkat besar untuk Naomi yang kehilangan suami dan kehilangan kedua anak lelaki. Pada zaman itu bencana besar yang hanya bisa dijawab kalau dia punya cucu atau anak lagi dari sebuah perkawinan Levirat. Dan itu yang terjadi. Tuhan seperti sedang menyusun semua itu untuk sampai ke sana.
Itu sebabnya semua doa wishes dalam cerita ini dikabulkannya, dan semua tokoh dalam cerita ini bergerak mengurus urusan-urusannya masing-masing, itu diberi kelancaran sampai semuanya kejadian itu berkolaborasi sedemikian rupa hingga sampai kepada peristiwa perkawinan Levirat antara Boas dengan Rut yang akhirnya dikaruniai anak lelaki. Itu yang ingin dikatakan oleh pencerita ini. Dan lahirnya atau hadirnya seorang anak lelaki dalam perkawinan Levirat ini sangat berarti. Sebab anak itu meneruskan nama dari keluarga Elimelech. Itu artinya dia anak Mahlon, suami Rut yang meninggal tanpa meninggalkan anak. Anak Rut dari perkawinan Levirat dengan Boas, statusnya bukan anak Boas, tetapi itu anak Mahlon. Dan anak Mahlon berarti adalah cucunya Elimelech. Itu berarti adalah cucunya Naomi, penerus garis keturunan dari Elimelech. Secara hukum orang Yahudi, anak itu adalah anak dari keluarga Elimelech. Itulah artinya ayat-ayat kalimat ini. Pasal 4 ayat 16-17. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Karena anak itu dianggap anak Naomi. Itulah berarti dengan caranya sendiri, Tuhan menggantikan, dalam tanda petik ya, menggantikan ini dalam arti tanda petik, Tuhan menggantikan kehilangan Naomi. Kehilangannya atas Elimelech, Mahlon, dan Kilion tidak bisa digantikan. Tentu saja. Tapi dalam arti tanda petik, lubang kebutuhannya yang serius sebagai seorang janda tanpa anak lelaki, oleh Tuhan lubang itu diisi. Bahkan Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh dua janda sekaligus. Bukan cuma satu, tetapi dua janda sekaligus. Di dalam cerita ini dipenuhi kebutuhannya akan tempat berlindung, yaitu anak keturunan, tempat mereka menggantungkan diri di hari tuanya. Untuk konteks waktu itu memang demikian pengertian anak, terutama anak lelaki itu. Itu sebagai tempat berlindung istilahnya. Seperti yang tercermin dari ucapan ibu-ibu di kampung Bethlehem, pasal 4 ayat 14-15. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Artinya, Tuhan itu tidak menjawab atau merespon tudingan Naomi dengan kata-kata. Melainkan Tuhan itu menjawab dengan tindakan kasih-Nya. Yang seperti burung Raja Wali menjadikan kepak sayapnya sebagai perlindungan bagi anak-anaknya. Itu sebagaimana doa Boas untuk Rut. Wish yang nomor 2. Ya, doa Boas untuk Rut itu menggambarkan Tuhan seperti burung Raja Wali yang mengepakkan sayapnya sebagai perlindungan untuk anak-anaknya.
Demikianlah Tuhan itu. Dengan tindakannya, dia itu melindungi dan memberikan tempat perlindungan yang dibutuhkan oleh Naomi, bahkan sekaligus Ruth. Sekalipun tentu, cara Tuhan menjawab, cara Tuhan menolong, cara Tuhan melindungi itu tetap dengan menggunakan ikhtiar, geliat, usaha dari manusia. Termasuk ikhtiar dari Naomi sendiri. Jadi Naomi tidak pasif. Ya, dalam cerita ini Naomi digambarkan dia berupaya dan berikhtiar mencari seorang penebus yang baik untuk dirinya dan Ruth. Begitulah cara Tuhan bertindak, cara Tuhan merespons yang digambarkan dalam cerita ini. Dia juga menggunakan tokoh-tokoh cerita, manusia-manusia di dalam ikhtiarnya. Bahkan yang menarik, ketika Boas itu mendoakan Ruth untuk supaya dia mendapat perlindungan sebagai janda dari Moab itu di-wish mendapatkan perlindungan, Boas mendoakan Ruth, ternyata Tuhan menjawab doanya melalui peran dari Boas sendiri. Ini menarik. Tuhan memakai Boas untuk mengabulkan doa Boas. Ya. Tuhan memakai Boas untuk mengabulkan doa Boas. Dengan kata lain, tanpa disadari, si pendoa kemudian menjadi jawaban dari doanya sendiri. Kadangkala Tuhan memakai cara itu. Dia menjadikan kita jawaban bagi sebuah doa yang kita panjatkan sendiri untuk seseorang. Jadi jangan cuma berdoa, saudara-saudara, tetapi bersedialah untuk menjadi jawaban dari doamu itu. Ya. Ini pesan yang menarik dari cerita kita Ruth itu. Ya. Kalau kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk makanan. Saya juga berdoa untuk orang-orang yang kelaparan, yang belum bisa makan seperti kami. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan suruh kita yang menyalurkan berkat untuk orang-orang yang lapar, mau nggak kita? Gitu. Ya. Jangan cuma berdoa, tetapi kalau Tuhan minta kita menjadi jawaban dari doa itu, apakah kita bersedia? Sebab itu yang terjadi pada Boas. Ya. Ketika dia berdoa, justru Tuhan memakai dia menjadi jawaban dari doanya sendiri. Kadangkala Tuhan itu bekerja dengan cara seperti itu, saudara-saudara. Serentak pada akhirnya, kita pembaca diajak untuk melihat bahwa sejak bencana keluarga menimpa Naomi, sebenarnya Tuhan itu diam-diam sudah mendatangkan pertolongannya, yaitu melalui kehadiran seorang menantu dengan kepribadian yang luar biasa. Tidak disangka-sangka, yaitu Ruth. Tuhan menghadirkan menantu yang punya kepribadian luar biasa, yang mengasihi dan rela mendampingi Naomi all out. Dan yang pada akhirnya, melalui dirinya lah semua rencana Tuhan untuk kehidupan Naomi berlaku. Melalui Ruth. Karena memang sejak semula
Tuhan itu sudah menghadirkan pertolongannya melalui kehadiran seorang menantu baik yang bernama Ruth ini. Tidak heran, pujian atau komplimen untuk Ruth meluncur dari bibir ibu-ibu di kampung Bethlehem. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Pasal 4 ayat 15. Oh, ini sebuah pujian yang luar biasa. Sebuah pujian yang mengatakan bahwa kamu punya Ruth itu luar biasa, melebihi orang punya anak laki 7. Kamu punya menantu yang luar biasa. Dan komplimen ini justru muncul di akhir untuk membuka mata kita bahwa itulah yang Tuhan lakukan untuk Naomi. Dia menghadirkan pertolongannya dengan cara memberikan seorang menantu yang tidak terduga sekali kebaikannya, extra miles, all out, dan melalui dialah rencana Tuhan itu berlaku. Komplimen ini tentu kaum feminis suka sekali, ya. Komplimen terhadap Ruth, perempuan yang dihargai bahkan lebih dari 7 anak lelaki. Dan memang untuk konteks zaman itu, saudara-saudara, komplimen ini merupakan suara kenabian sebetulnya. Yang ingin memberikan sebuah counter terhadap kebudayaan waktu itu yang begitu menghargai anak lelaki sampai pada tingkat begitu bergantungnya sampai kemudian terjadilah jalan cerita ini. Tetapi jalan cerita ini justru mendapatkan counter dari sebuah suara kenabian yang ingin menunjukkan bahwa ternyata Tuhan itu bisa memakai seorang menantu perempuan untuk menjadi berkat bagi keluarga. Bukan cuma anak lelaki. Ini sebuah suara kenabian yang sangat berbicara sebetulnya untuk zaman itu. Oleh sebab itu kitab Ruth ini sangat disukai oleh kaum feminis memang. Tapi lepas dari soal kaum feminis atau tidak feminis, ya, tetapi memang kitab Ruth ini punya suara kenabian tertentu yang menurut saya pantas kita acungi jempol. Ya. Penceritanya memang menceritakannya dengan cara yang sangat cerdas. Malahan, tokoh Ruth ini bukan hanya hadir menjadi berkat bagi dan dalam keluarga Naomi, melainkan dia ikut memainkan peranan dalam sejarah bangsa Israel dan kelak sejarah keselamatan dunia. Dari keturunannya, Obed, lahirlah kelak Raja Daud. Itu yang disebut di pasal 4 ayat 18 dan 20-22. Pencerita menutup dengan sebuah big picture bahwa ternyata yang terjadi dalam kehidupan Naomi termasuk juga peran Ruth, perempuan asing ini adalah bagian dari sebuah sejarah penyelamatan Tuhan terhadap umat manusia. Itu big picture yang baru kita bisa lihat di ujung cerita. Ketika kita selesai membaca kitab ini dengan baik, kita bisa melihatnya, oh begitu toh. Ya. Oh ternyata demikian. Kita bisa melihat big picture-nya. Itu sebabnya pencerita ini menutup dengan mencantumkan silsilah leluhur Raja Daud. Sebab dari situ
dari anak Rut dan Boas itu lahirlah nanti cucu yang akan menjadi raja di Israel. Bahkan dari keturunan Raja Daud itulah kelak kita tahu lahir Mesias, Yesus Kristus juga, Juru Selamat dunia. Tuhan tidak pernah bekerja tanggung-tanggung. Rencana dan hikmat-Nya selalu jauh melebihi yang dapat kita duga. Jalannya tak terselami, namun ujungnya indah dan mulia. Itulah yang ingin dikatakan oleh pencerita kitab Rut ini. Cerita horizontal, cerita tentang manusia, cerita tentang perkawinan, cerita tentang kehilangan, cerita tentang orang berikhtiar, dan seterusnya. Semuanya kejadian-kejadian biasa, kejadian horizontal. Tetapi di dalamnya Tuhan itu bekerja, menggenapi rencananya, bahkan rencana yang jauh melampaui lingkup yang domestik, melainkan sebuah rencana untuk keselamatan dunia. Itulah akhir dari kitab Rut, saudara-saudara, yang memberi kepada kita gambaran seperti itu, dan jawaban bagaimana akhirnya konflik vertikal antara Naomi, tokoh cerita, dengan Tuhan, diselesaikan dengan cara Tuhan. Oke, saya selesai dengan kitab Rut ini.